Hai Bright to Be, welcome to our channel. Akhirnya sayang, setelah banyak request dari teman-teman dan Bright to Be yang bingung, gak ngerti dan butuh masukan tentang how to prepare the perfect wedding dan memenuhi harapan dari banyak Bright to Be, maka kita membuat video ini agar lebih terbantu dan aware tentang seputar persiapan pernikahannya. Benar sekali sih sayang. Video ini berdasarkan riset dari beberapa sumber yang kami kumpulkan. Selain dari itu, video ini juga berdasarkan dari pengalaman kita pribadi ya. Semoga bermanfaat. Apa aja sih persiapan yang harus kita lakukan menjelang proses pernikahan? Teman-teman para Bright to Be, sebenarnya sih nggak cuma uang ya yang harus kita siapin. Ada beberapa hal yang nantinya harus kita siapkan. Ayo kita bahas satu persatu. Pertama, persiapan fisik. Dalam persiapan fisik, ada beberapa hal yang harus kita siapkan. Ada beberapa hal yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah premarital check up. Apa sih premarital check up? Premarital check up itu sebenarnya sih gambaran gampangnya seperti general check up biasa. Tujuannya adalah untuk melihat apakah nantinya ada penyakit yang akan ditularkan dari pasangan satu ke pasangannya, atau apakah nantinya setelah terjadinya pernikahan ini ada penyakit-penyakit yang akan dibawa kepada keturunannya. Idealnya premarital check up itu harus dilakukan 6 bulan sih sebelum waktu pernikahan dilakukan. Oke, apa yang kita cek dalam premarital check up tadi? Yang pertama adalah tentunya pemeriksaan fisik, yaitu adalah tanda-tanda vital seperti tekanan darah, nadi, pernafasan, suhu tubuh, kemudian keadaan kesehatan jantung, pencernaan, kemudian juga pemeriksaan laboratorium lainnya. Kemudian kita juga akan dicek penyakit genetik. Tujuannya untuk mengetahui apakah ada kelainan genetik dan memberi gambaran berapa persen keturunan membawa gen yang sama. Pemeriksaan selanjutnya adalah pemeriksaan penyakit menular. Yang diperiksa adalah hepatitis B, hepatitis C, HIV/AIDS, dan penyakit menular seksual. Nah, ini dilakukan melalui tes darah atau urin. Pemeriksaan selanjutnya adalah pemeriksaan organ reproduksi. Jelas, ini untuk mengetahui apakah organ reproduksi kita dan pasangan dalam keadaan baik atau tidak. Nah, selanjutnya adalah tes alergi. Nah, gimana nih sayang kalau seandainya salah satu pasangan berada dalam kondisi kesehatan yang kurang baik atau misalnya menderita salah satu penyakit, gimana? Aduh, berat ini kayaknya pertanyaannya ya. Oke, para Bright to Be, menurut kami nih ya, hal ini bisa kita komunikasikan. Pertama, kita harus cari solusi terbaik di antara kita berdua dahulu. Apakah niatan kita untuk menikah itu adalah niatan yang tulus? Setelah kita bisa mengkomunikasikan antar pasangan aja nih berdua, kalau kita seandainya belum menemukan jawaban, maka alangkah lebih baiknya kita mulai berkomunikasi dengan orang tua kita. Karena menurut kami, orang tua kita selalu punya pemikiran yang positif karena mereka sudah melalui banyak hal. Jadi, menurut kami, balik lagi sih kepada kalian para Bright to Be. Kami sih pengennya tetap lanjut ya. Selanjutnya adalah menjaga pola hidup sehat. Apa aja sih yang perlu kita jaga? Standar banget sih kalau menurut kami. Yang pertama adalah istirahat yang cukup atau tidur yang cukup. Sekurang-kurangnya 8 jam dalam satu hari, seperti para ahli kesehatan menyarankan. Yang kedua adalah olahraga. Olahraga nih, sekurang-kurangnya sih kegiatan fisik yang rutin lah, barang 1 jam 1 hari. Kemudian
jangan lupa menjaga pola makan. Kadang kan namanya anak bujangan, anak gadis, makan sembarangan, nggak tahu lagi apa yang dimakan. Jadi baiknya untuk menuju perfect wedding kita harus mengatur pola makan kita dengan baik supaya fisik kita sehat. Yang terakhir nih, yang menurut kami ya, sayangnya penting banget adalah jangan merokok ya. Buat kalian para bride to be yang masih merokok, kami himbau nih supaya kurangilah merokok. Bukan stop merokok ya? Kurangi dulu ya, nanti baru stop lama-lama, oke? Oke, selanjutnya yang harus kita lakukan adalah melakukan perawatan tubuh. Cewek banget nih pasti. Ya, nih. pasti cewek banget. Tapi cowok juga bisa loh bisa ya? melakukan. Oke. Misalnya kita melakukan facial, kemudian mani-pedi, masker, cream bath, luluran atau spa. Juga upayakan kita tidak menggunakan krim yang dapat menyebabkan pengelupasan pada kulit wajah. Oke. Kemudian banyak disarankan juga sebaiknya 2 minggu sampai 1 bulan sebelum hari H kita stop menggunakan krim-krim untuk perawatan wajah dulu. Ya, jadi kita pakai yang natural dulu. Nah, mungkin kalau untuk laki-laki melakukan itu ya, sayang potong rambut kali ya. Potong rambut kayaknya Ya. penting tuh. Paling enggak sih seminggu atau 2 minggu lah sebelum akad ya kalau buat yang muslim atau pemberkatan buat yang non muslim. Kalau cowok perlu nggak sih melakukan spa gitu atau luluran gitu? Tergantung sih ya, tergantung cowoknya juga sih. Maksudnya mau atau enggaknya. Kalau seandainya baik atau tidak baik sih, selagi hal itu positif sih menurut kami sih baik-baik, nggak masalah juga sih gitu loh. Oke. Yang selanjutnya kita lakukan adalah melakukan vaksinasi HPV dan imunisasi TT. Wow, berat nih kayaknya. Ya, vaksin HPV adalah vaksin yang digunakan untuk mencegah infeksi virus HPV atau Human Papilloma Virus. Umumnya diberikan kepada perempuan sebelum aktif melakukan hubungan seksual. Jadi virus ini dapat menyebabkan infeksi pada kulit, menimbulkan kutil kelamin, serta menyebabkan kanker, khususnya kanker serviks. Oke. Nah, imunisasi ini adalah vaksinasi ini dapat diberikan sebanyak 3 kali pemberian. Nah, kemudian ada juga kita melakukan imunisasi TT, imunisasi tetanus toksoid. Imunisasi ini diberikan untuk mencegah penyakit tetanus toksoid. Nah, mengapa perlu diberikan? Karena setelah menikah, ketika pasangan melakukan hubungan suami istri pertama kalinya, umumnya alat kelamin perempuan mengalami luka akibat robeknya selaput darah. Nah, jadi luka inilah yang bisa jadi jalan masuk bakteri penyebab tetanus. Nah, vaksinasi tetanus pada perempuan yang hendak menikah akan meningkatkan kekebalan tubuh dari infeksi tetanus itu. Nah, alasan lainnya adalah penyakit tetanus biasanya ditimbulkan pada saat proses persalinan. Apalagi kalau proses persalinan tadi menggunakan alat-alat yang tidak steril. Jadi kalau kita sudah terkena penyakit tetanus, maka bisa membuat tubuh kita kaku, kejang, demam, pneumonia hingga menyebabkan kematian. Jadi penyakit ini serius juga. Setelah persiapan fisik, kita lanjut ke persiapan mental ya. Teman-teman para bride to be, dalam rumah tangga kita itu adalah tim. Maka sedari awal kita dan pasangan kita harus berkomitmen untuk membuat suatu winning team, di mana winning team ini nantinya akan selalu bisa menang untuk menghadapi apapun dalam rumah tangga kita nantinya. Apakah itu cobaan, apakah itu masalah, juga godaan sih gitu. Apa aja sih yang perlu kita siapkan? Yang pertama adalah menyatukan harapan, di mana kita dan pasangan kita pasti punya ya apa yang pengen kita tuju nanti dalam pernikahan kita. Makanya kita harus satukan dulu nih harapan kita agar sama dengan pasangan kita. Selanjutnya adalah kita harus menumbuhkan dan saling menyalurkan sifat-sifat positif yang ada pada diri kita.
sifat positif yang kita punya nanti kita salurkan kepada pasangan kita. Juga kita nantinya harus mau menerima sifat positif yang dimiliki oleh pasangan kita. Karena menurut kami nih, semua orang itu pasti punya kebaikan besar dalam dirinya. Kita juga sih harus membangun komitmen bersama, saling setia, menjaga kesetiaan kita ya, kemudian sabar, kemudian menghargai dan bertanggung jawab atas semua hal yang sudah kita ambil. Nah, buat teman-teman Britubi yang LDR nih, satu hal sih tips dari kita, karena kita juga dulu LDR sih. Iya. Berapa tahun ya? Lama banget ya kayaknya ya. Jadi yang paling penting dalam LDR adalah kejujuran. Jadi tanamkan selalu sikap jujur kepada pasangan kita. Selanjutnya adalah kemampuan berkomunikasi. Nah, komunikasi ini merupakan hal yang sangat-sangat penting dalam membina hubungan berumah tangga. Betul sekali. Kita harus mulai belajar untuk saling terbuka satu sama lain dalam mengungkapkan perasaan kita. Ya, sayang? Bener. Jangan lupa, komunikasi itu harus dilakukan dua arah, ya. Jadi ada yang berbicara dan ada yang mendengarkan, ya. Maka dari itu kita harus belajar menjadi pendengar yang baik juga, ya kan? Jadi kami yakin bahwa teman-teman di sini tahu cara berkomunikasi. Terkadang yang jadi masalah adalah kemampuan berkomunikasinya. Nah, kemampuan berkomunikasi ini lebih ditekankan pada kapan kita mengungkapkan, bagaimana cara mengungkapkan, kapan harus mendengar, dan kapan harus memberikan pendapat atau saran. Benar nggak, sayang? Benar banget, sayang. Hal-hal yang harus kita komunikasikan nih secara jujur kepada pasangan kita nih sebelum melakukan pernikahan, misalnya ya, apa sih persiapan tentang pernikahan, kemudian mau honeymoon kemana nih nantinya, honeymoon atau enggak gitu. Oke, kan? Honeymoon atau enggak, bisa jadi enggak ya, kasian banget sih kalau enggak, pengalaman ya. Terus tempat tinggal nih nantinya setelah kita menikah, atau bisa juga kebiasaan harian nih pasangan kita, misal sarapannya apa, sarapan atau enggak. Terus kemudian apakah jarang mandi? Bisa jadi sih ya jarang mandi, kita nggak tahu ya, namanya juga ya, sudah jadi pasangan nantinya. Atau terakhir buat si ibu-ibu sini ya, bisa masak apa enggak? Iya. Itu sih yang perlu kita komunikasikan secara jujur. Kemudian perencanaan keturunan barangkali, sayang? Oh, bener juga. Iya. Namanya kita mau berumah tangga ya. Teman-teman Britubi, pasti dong kita mengharapkan nantinya hadirlah keturunan. Sepertinya harus kita komunikasikan juga dong sama pasangan kita, sama partner kita nantinya, bahwa mau punya anak berapa ya? Ataukah apakah mau kita tunda, atau mau langsung punya, ataukah mau dijarakkan sekian, atau mungkin di awal malah pengen punya bayi kembar sehingga program. Kita nggak tahu, sayang ya. Namanya juga masing-masing pasangan sih pengenannya kan sendiri-sendiri ya. Tapi itu harus kita komunikasikan secara jujur kepada pasangan kita. Langkah ketiga adalah persiapan spiritual. Para bride-to-be menjelang atau menuju ke jenjang pernikahan, kita harus mulai meningkatkan ibadah kita nih, misalnya masih bolong-bolong ya. Kemudian kita mulai harus banyak berdoa, mulai banyak bertanya kepada guru agama atau ustadz. Kemudian kita juga harus memahami nih hal-hal nantinya yang akan menjadi tugas dan tanggung jawab kita, baik itu sebagai suami ataupun sebagai istri nantinya. Tujuannya adalah agar kita makin dekat kepada Allah, agar keluarga kita nantinya menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, happily ever after. Oke, buat para laki-laki nih ya, setelah ijab kabul nih, ada beberapa yang harus menjadi kewajiban kita nantinya, atau hal-hal yang akan menjadi tanggung jawab buat si suami ya. Oke. Yang pertama adalah nantinya kita sebagai suami harus bertanggung jawab atas semua hal yang dilakukan oleh istri maupun anak-anak kita. Jadi kita harus bisa menjadi pendidik juga yang baik dari sisi agama maupun masyarakatan kepada istri kita dan anak-anak kita.
tugas utama yang kedua menurut kami ini sebagai suami adalah orang yang mencari nafkah ya, Seng. Ya. Oke. Jadi buat laki-laki nih ya, setelah menjadi namanya suami nantinya, agar makin giat nih untuk mencari rezeki yang halal untuk keluarganya. Karena kita pasti ingin memberikan yang terbaik buat istri dan anak-anak kita nantinya. Benar banget. Benar banget kan? Oh, bagus nih solusinya nih, saran-sarannya ya. Oke, ada beberapa hal yang menjadi kewajiban istri. Antara lain, seorang istri harus menjalankan kodratnya dalam rumah tangga. Misal, selalu meminta izin pada suami jika ingin melakukan sesuatu di luar rumah. Atau misalnya jika ingin pergi dengan teman wanita. Teman wanita ya, bukan teman yang lain. Oke, kemudian kita sebagai istri juga harus menanamkan dalam diri kita bahwa setelah berumah tangga, sehebat dan setinggi apapun karir kita di luar rumah, kita tetap merupakan seorang istri yang harus hormat, patuh, dan melayani suami. Benar nggak, sayang? Betul sekali. Selanjutnya adalah mengikuti kelas pranikah. Jadi biasanya kelas ini dilakukan begitu kita mendaftarkan pernikahan kita ke KUA. Ya. Jadi ketika kita mau nikah, kita kan mendaftarkan diri tuh ke KUA untuk pencatatan pernikahan. Nah di KUA tadi kita akan diberitahu bahwa ada suatu program atau workshop gitu ya untuk atau bimbingan untuk calon pengantin untuk tahu lebih dalam tentang pernikahan dan juga tentang hukum-hukum dan lain sebagainya seperti itu. Nah jadi biasanya ini pernah dilakukan, biasanya ini dilakukan dari pagi sampai sore. Tapi ada juga KUA yang menyelenggarakan ini selama 2 hari. Jadi tergantung KUA-nya masing-masing. Tergantung KUA-nya ya, di kecamatan mananya ya. Iya benar. Nah ini kelas pranikah ini tujuannya agar pasangan pengantin siap dalam menghadapi perkawinan. Karena saat ini angka perceraian itu semakin meningkat. KDRT juga banyak terjadi dan yang banyak menjadi korban adalah pihak perempuan sayangnya nih seperti ini ya. Jadi sebisa mungkin kedua pasangan harus mengikuti kelas ini agar paham tentang pernikahan tadi ya. Benar banget. Kita lanjut dengan persiapan ekonomi. Teman-teman Bride to Be, di awal sebelum kita melangsungkan pernikahan atau melakukan perencanaan pernikahan, baiknya kita saling berkomunikasi kepada pasangan kita tentang kondisi ekonomi atau keadaan kita pada saat ini. Misalkan, berapa sih penghasilan atau gaji yang kita punya pada saat ini? Kemudian, adakah misalkan ya, ada yang punya cicilan kendaraan dan sebagainya, itu juga harus kita komunikasikan. Kemudian, apa saja sih aset-aset yang sudah kita punya? Supaya nanti kita tidak perlu nih beli aset lagi kalau misalnya barang itu sudah kita punya, karena kan aset yang kita miliki nantinya akan digunakan bersama. Kemudian kita mendiskusikan ini supaya perencanaan keuangan yang akan kita lakukan nantinya setelah terjadinya atau berumah tangga akan lebih baik lagi. Contohnya begini, apabila kita ingin memiliki tempat tinggal sendiri, sayangnya, sedari awal kita sudah tahu nih penghasilan kita untuk mencicil atau melakukan pembelian rumah secara bertahap itu tidak mencukupi berdasarkan dari penghitungan penghasilan antara istri ditambah dengan penghasilan suami. Nah, oleh karena itu supaya harapan kita untuk memiliki rumah tadi tepat tercapai, kita harus mulai menambah penghasilan gitu loh ya. Caranya sih bisa dengan berinvestasi, melakukan usaha atau apapun yang menghasilkan pendapatan profitable gitu ya. Intinya profitable sih. Nah, kalau untuk persiapan acara pernikahan sendiri, mungkin bisa kita diskusikan kembali ya sayang ya, kepada ulang. Gak apa-apa kok, lanjut aja. Nah, untuk persiapan acara pernikahan sendiri, mungkin bisa kita diskusikan ya sayang ya. Bisa. Siapa yang akan menghandle biaya untuk pernikahan kita nanti? Misal, apakah kita bagi 2 ataukah kita hanya menghandle beberapa item saja dari pernikahan kita,
selebihnya orang tua kita yang handle, ataukah semuanya orang tua kita yang menghandle biayanya tadi. Nah, itu tergantung kesepakatan kedua belah pihak, kesepakatan antara kita sebagai calon pengantin perempuan dan pengantin laki-laki. Nah, kalau seandainya kalian sudah punya perencanaan keuangan yang baik dan sudah mempersiapkan biaya pernikahan, itu lebih baik lagi. Jadi kita tidak membebankan biaya pernikahan kita kepada orang lain. Dan aku rasa, bener rasanya itu lebih ini ya, mungkin lebih ada perasaan bangga gitu ya. Benar. Kita dapat membiayai pernikahan kita tanpa sendiri membebani ke orang tua. Bener banget. Teman-teman Bride to Be, yang perlu kita ingat bersama bahwa biaya hidup, pendidikan, kesehatan itu kedepannya pasti akan terus meningkat. Maka kita harus lebih produktif. So, become an entrepreneur. Why not? Oke teman-teman Bride to Be, itulah tadi beberapa hal, mungkin nggak cukup ya kalau kita bahas dalam satu video. Beberapa hal yang harus kita lakukan menjelang atau Persiapan dalam pernikahan. rangka persiapan pernikahan. Di video kita selanjutnya, kita akan bahas lagi lebih mendalam tentang hal-hal yang dibutuhkan untuk melakukan suatu pernikahan. Apakah itu perencanaan pernikahan dan sebagainya. Buat kalian yang punya pertanyaan-pertanyaan seputar pernikahan, silakan tulis komen di bawah agar kita bisa bahas pada video selanjutnya. Ya? Jangan lupa like, comment, and subscribe, serta aktifkan tanda lonceng supaya teman-teman Bride to Be nggak ketinggalan update video dari kita. See ya! Salah.